Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan calon guru penggerak yang berbahagia, ketemu lagi kita pada lokakarya yang kelima ya, memfasilitasi lokakarya kelima. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hadir ini ya, semuanya lengkap. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Karena kita gabung dengan kelas yang lain, oleh sebab itu alangkah baiknya karena kelas yang lain belum kenal ini ya. Nama saya Lalu Muhammad Johandi dari Rarang, Lombok Timur, sebagai fasilitator guru penggerak, khususnya calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya bertugas di SMA Islam Al-Badriyah Rarang. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa melalui WhatsApp atau dan sebagainya melalui 081 907 807 140. Sebelum kita lebih jauh memasuki pembelajaran kita pada lokakarya hari ini, perlu kiranya untuk kita sama-sama membuat kesepakatan kelas agar nantinya kelas kita, pembelajaran kita tidak terganggu ya. Di sini saya sudah menuliskan beberapa, nanti bisa ditambahkan. Yang pertama, hadir tepat waktu, yakni pukul 7.30. Saya rasa semuanya tadi sudah masuk melalui Zoom lebih awal dari 7.30. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kehadiran kita semua. Sama-sama, Pak. Selanjutnya, ya, terus yang kedua kesepakatan yang kita akan sama-sama sepakati, yaitu ketika tidak menyampaikan pendapatnya, mohon supaya mic-nya di-mute, ya. Terus yang selanjutnya menghargai perbedaan pendapat. Nantinya ketika kita berbagi atau sharing pengalaman atau hal lainnya, mohon supaya kita sama-sama menghargai pendapat teman. Selanjutnya tentu saja yang 4 ini yang paling penting, yaitu berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung ya. Kita sama-sama sepakat ini ya. Sepakat. Terima kasih. Sepakat. Karena ya terima kasih rekan-rekan. Karena pada lokakarya 5 ini kita akan banyak membahas tentang keberlanjutan pengembangan pengembangan diri dan sekolah. Di sini tujuan pembelajaran kita bahwa calon guru penggerak mampu menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak kepada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Itu tujuan kita pada pembelajaran di lokakarya 5 ini tentang keberlanjutan daripada pengembangan sekolah. Di sini kita akan banyak menggali tentang praktik baik yang pernah rekan-rekan CGP lakukan di sekolah. Sebelum saya mendengarkan ataupun meminta teman-teman untuk menyampaikan praktik baik atau budaya positif yang pernah diterapkan di sekolah, perlu saya jelaskan di sini bahwa langkah-langkah yang pendekatan inquiry apresiatif yang pernah kita pelajari melalui LMS atau modul, sana ada tahapan bagja di dalam ketika kita ingin mempraktikkan budaya positif di sekolah yang telah kita programkan. Di sana ada tahapan bagja namanya, di mana B-nya itu buat pertanyaan. Salah satu contoh pertanyaan di sini yang saya akan berikan, yaitu bagaimana agar siswa tertarik untuk mempelajari matematika misalnya. Karena sering tuh matematika menjadi pembelajaran yang sangat menakutkan. Yang kedua, A, yang dari tahapan bagja itu A, ambil pelajaran. Di sana bagaimana memotivasi siswa agar
tidak bosan selama pembelajaran matematika. Itu contoh pertanyaan. Terus yang selanjutnya gali mimpi. Di gali mimpi ini siswa dapat berprestasi di bidang matematika. Yang selanjutnya J, jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika yang apa namanya yang menarik, terutama pada masa pandemi ini ya. Di sana kita jabarkan rencana kita. Yang terakhir yaitu A. A yang terakhir ini atur eksekusi. Atur eksekusi ini contoh pertanyaannya misalnya bagaimana dapat pembelajaran dapat terlaksana dengan sangat menarik misalnya. Di sana kita atur eksekusinya, kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor dan ataupun apa indikator keberhasilannya. Di sana kita atur eksekusi ya. Di atur eksekusi itu kita semua jabarkan di sana. Saya ingin mengetahui ataupun mengetahui apa yang sudah dikerjakan di sekolah, budaya atau praktik baik apa. Bisa diisi di kolom chat ataupun bisa langsung. Bisa langsung Pak Sudiarto, silakan Pak. Izin saya. Jadi budaya positif yang sudah kita lakukan adalah pertama membuat kesepakatan kelas, terus kali bertemu dengan Bapak Ibu guru, terus membuat komitmen untuk mematuhi kesepakatan kelas secara bersama. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Sudiarto, itu sangat baik di mana beliau ini membuat kesepakatan kelas ya. Di kolom chat saya lihat ada beberapa teman juga. Pak Hendru, mohon konfirmasi. Ya, terima kasih Bapak. Jadi praktik baik yang saya lakukan di sekolah itu yaitu membuat sebuah layanan BK berbasis dalam jaringan begitu. Untuk tetap bisa memberikan layanan BK kepada siswa, khususnya layanan klasikal, saya berpikir untuk bisa membuat sebuah layanan berbasis online ya, yang saya namakan Darling Smartzik atau dalam jaringan konseling SMA Negeri 1 Sigur. Oke, terima kasih Pak Hendru. Ini Pak Hendru memanfaatkan teknologi ya, karena sekarang itu harus peserta didik itu harus gaptek seperti yang terkenal itu, di mana gaptek itu gesit, aktif, dan pintar teknologi. Luar biasa Pak Hendru ini menerapkan Darling di SMA Negeri 1 Sikur. Mungkin banyak dari teman-teman punya praktik baik yang dijalankan di sekolah. Kesemuanya itu bisa kita jadikan pelajaran ataupun contoh sehingga kita bisa adopsi, kita bisa terapkan dari apa yang pernah dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Tahapan Bagja pada Lokakarya ini dapat saya berikan kesimpulan bahwa ketika kita melaksanakan praktik baik, perlu untuk menerapkan tahapan Bagja ini sehingga program kita berjalan dengan lancar dan tentu saja sukses. Terakhir saya ingin, karena tadi kita di awal membukanya dengan berdoa, dan terakhir saya ingin minta kesiapan dari rekan-rekan CGP untuk salah satu menutup kegiatan kita ini. Lokakarin, mudah-mudahan dengan kita berdoa Lokakarya ini mendapatkan keberkahan dan kita bisa lebih bermanfaat untuk pendidikan ke depannya. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudiarto, dan tentu saja terima kasih rekan-rekan calon guru penggerak hebat. Semoga kita termasuk kepada guru penggerak yang mampu menciptakan pembelajaran yang memerdekakan. Sampai ketemu pada Lokakarya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.